Oktober 2023 ya terjadwal sebagai mahasiswa peserta PPG Daljab untuk mengikuti ujian komprehensif ini pada hari ketiga ya. Sebelumnya saya boleh bertanya, Ibu sehat walafiat? Alhamdulillah Ibu. Baik, alhamdulillah bisa kita teruskan ya Bu ya. Tadi sudah saya sarankan untuk bisa disiapkan ya modul pembelajaran, tema PPRA dan PPK-nya. Baik Ibu, yang saya hormati, sebelum pelaksanaan ujian komprehensif ini, Ibu telah mengikuti agenda pembelajaran, pengembangan materi ya, kemudian juga mengikuti lokakarya Bunda ya, lokakarya mengkaji modul 1 hingga modul 11, telah membuat LK 1 hingga LK 11. Nah, sebagai LK 1 sampai LK 9 itu yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kenapa ya guru yang profesional itu harus juga memperhatikan dan membuat perangkat pembelajaran itu gunanya untuk apa ya Bu? Karena makasih dulu Bu. Eh, kita membuat perangkat pembelajaran itu supaya apa yang kita tujukan itu bisa tercapai. Misalnya kita membuat EPP gitu kan, tujuan pembelajarannya itu akan tercapai Ya, tercapainya dengan cara bagaimana itu Bu? dengan cara membuat ini apa namanya modul ajar. Ya, kalau sudah membuat modul ajar bisa tercapai begitu saja? Tidak, kita belajar dulu Bu. Kita bikin CP apa Salah TP. satu perangkat ya, Heeh, yang digunakan sebagai pedoman ya untuk ya, mengajar itu, bahwa mengajar itu perlu persiapan ya. yang matang tentang materi apa, pembelajaran apa yang disampaikan, kemudian CP-nya seperti apa, kemudian telah merumuskan tujuan pembelajarannya apa, ya, kemudian indikator-indikator capaian pembelajarannya apa, itu ya Bunda ya. Nah, sekarang sebetulnya CP itu apa sih Bu ya? CP itu capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran itu apa intinya? Eh, maksudnya ini kayak apa kita ini kan mau belajar nih rencana-rencananya itu supaya anak itu tercapai. Apa ya? Jadi kompetensi pembelajaran yang harus dicapai anak gitu ya. Jadi kompetensi pembelajaran yang harus dicapai anak ya pada setiap fasenya. Gitu ya Bu ya. Seperti itu. Lalu untuk merumuskan TP, tujuan pembelajaran itu mencakup apa saja Bu? CP indikator Bu. Kalau tujuan pembelajaran itu indikatornya itu nanti kan ya bagian. Tapi pada TP itu meliputi apa saja? Meliputi kompetensi dan lingkup materi, yaitu learning goal-nya ya Bu ya. Learning goal-nya. Sedangkan tujuan pembelajaran itu nanti disampaikan dengan melalui alur tujuan pembelajarannya untuk menyampaikan agar tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri ya, yang berbasis CP, capaian pembelajaran. Baik, sebelum PPG apakah Ibu telah juga mempelajari kurikulum Merdeka Belajar? Kami memang disuruh belajar kurikulum Merdeka Bu. Tapi gurunya itu baru satu kali ikut apa namanya kayak seminar gitu. Jadi kami belum betul-betul bisa masih merangkak-rangkak lah gitu macam mana ini cara belajarnya. Itu belum paham sangat. Ya. Tapi dengan mengikuti PPG Daljab ini kemarin ada modulnya, pedomannya yang bisa dibaca, dipahami, kemudian pada saat diskusi dengan dosen dan guru pamong itu ya,
bisa diskusi seperti apa implementasinya kurikulum Merdeka Belajar di sekolah ayat ya. Nah, sebetulnya RPP atau MA yang Ibu buat itu komponen-komponennya apa saja, Bu? Komponennya. Anu, yang dibuat RPP itu ya, Bu ya. Kita menulis RPP atau MA. Lebih lengkap yang mana, MA atau yang RPP, Bu? Yang MA, Bu. Kenapa? Ada berapa indikator yang MA dengan yang RPP? Kalau MA ini dia kan ada kayak tujuan pembelajarannya, indikatornya, kayak kayak gitu, Bu. Bu. Kemudian kalau RPP nggak ada, Bu? Ada, cuma kan maksudnya ada langkah-langkahnya lebih lebih jelas lagi di MA. Ya, karena kalau RPP itu hanya 3 komponen ya, sedangkan MA itu 5 komponen ya, 5 Bu ya. komponen ya. Komponen yang diajarkan di sana. Nah, kemudian Bu, bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran di RPP itu, Bu? Menyusun alurnya. Kalau Mas, sudah dasarnya CP, capaian pembelajaran, kemudian kita merumuskan TP dengan indikatornya, kan gitu ya. Nah, indikator-indikator yang pembelajaran di RA itu dan dengan kategori seperti apa? kategori maksudnya kayak mana ya, Bu? Ya, ketika Ibu membuat modul ajar, ya, itu basisnya dari CP yang kemudian dirumuskan menjadi TP ya, kemudian dikembangkan menjadi ATP ya Bu ya. Nah, pada CP yang dirumuskan menjadi TP dan dikembangkan ATP itu seperti apa, Bu? Melihat maksudnya melihat ini ya, apa yang mau diajarkan ke anak gitu. Ya, Jadi kita maksudnya sudah membuat RPP kan, Bu? iya, maksudnya Sudah sudah membuat RPP. Ada berapa RPP yang Ibu buat? ada 2 sama yang P5 1. Ya. Sekarang yang MA2 ya. MA12 ya. MA1 temanya apa? MA1 diri sendiri, topiknya anggota tubuh. Ya, kemudian yang subtema yang 2, MA2 apa? Sama, Bu, saya bikin ininya. Apa namanya? Topiknya sama, cuma pelajarannya aja yang berbeda. Lah ya subtemanya apa? Subtemanya apa? Anggota tubuh. Kalau yang tadi juga sama anggota tubuh. Iya, sama. Cuma pelajarannya yang saya bedakan gitu. Bedanya di mana? Kalau yang 91 itu saya menyusun huruf sesuai dengan warna. Kalau yang 92 itu menyusun bentuk geometri menjadi bentuk anggota tubuh orang, maksudnya gitu. Ada lingkaran, ada persegi panjang gitu. Nah, sekarang itu Ibu angkat, kalau kita melihat ya CP, gimana guru harus merumuskan indikator capaian pembelajaran RA pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi ya biar berkinerja tingkat tinggi, sehingga anak itu harus memiliki peserta didik itu harus memiliki cakupan pengetahuan dan keterampilan secara utuh gitu ya, jadi kritis, kreatif ya, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif. Lah, untuk menciptakan ya kondisi seperti itu lalu pendekatan guru yang digunakan seperti apa, Bu? Maksudnya dalam mengerjakan pembelajarannya itu, Bu.
Lah ya kan guru kan mengajar, Mm-mm. Saya siapkan ada materi. rambu-rambunya yang harus dicapai, ya kan? Mm. Dan sesuai dengan peraturan eh, yang sekarang ini, yang Ibu telah ikuti dengan PPG ini, bagaimana CP ya pada untuk sebelum kita makan alur pembelajaran itu, alur tujuan pembelajaran itu, ATP itu, kan basisnya TP. TP itu basisnya CP, ya kan? Nah, dari CP yang guru harus merumuskan indikator capaian pembelajaran RA, itu kan jadi RA kan? Dengan kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi. Nah, seperti itu yang harus dimiliki anak itu kan mencakup berbagai hal, tidak hanya keterampilan saja, tetapi juga pengetahuan ya, pengetahuan dan keterampilan utuh gitu ya. Sehingga anak itu mampu berpikir kritis, meskipun anak usia dini kan bagaimana metode pendekatan yang kita gunakan, anak itu bisa memang melalui bermain, tetapi kita menciptakan suasana agar anak itu memiliki pola pikir berpikir kritis, kreatif, gitu ya. Jadi tidak pasif ya, aktif, kreatif, komunikatif, gitu ya, tidak pendiam, juga kolaboratif, mau bersosialisasi ya, kemudian juga produktif, menghasilkan sesuatu yang bermakna, yang bermanfaat gitu ya, dan inovatif, membuat hal-hal baru gitu ya. Ya, seperti itu yang berorientasi pada masa depan gitu, yang sifatnya adaptif dan fleksibel, sesuai dengan kompetensi anak usia dini, baik anak usia dini pondasi A maupun pondasi B ya. Nah, kalau seperti itu berarti orientasi yang Ibu gunakan apa itu? Seperti ini Bu, misalnya memberi pelajaran dengan menggunakan apa video supaya anak ini bisa melihat apa yang kayak zaman sekarang tuh tidak patok sama kertas saja, tapi melihat gitu kan mereka jadinya bersemangat dalam belajar. Ya, melihat itu melihat apa, Bu? Melihat video maksudnya gitu, Ya, video video itu kan pembelajaran. isinya macam-macam nih. Mm. Nah, isi videonya tentang apa materinya? Misalnya tentang anggota tubuh itu kan, jadi misalnya menyebutkan kaki, jadi kita carilah yang misalnya huruf abjad itu misalnya kaki itu. Ya, ini saya kan tadi juga melihat RPP Bu, ini ya Bu Nurma itu ya. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bu. Saya lihat kalau dari TP ke IKTP itu ke indikator, kalau indikator itu apa? Misalnya, coba kalau yang ini disebut HP atau laptop, itu indikatornya apa aja ya? Nah, jadi ada indikatornya. Kalau indikator itu berarti kan hanya satu atau lebih dari satu, Bu? Indikator lebih dari satu. Ya, tetapi kenapa Ibu yang Ibu tulis hanya satu? Iya, iya Bu, maaf Bu, saya tuh kurang paham kemarin itu. Nah, jadi itu yang menjadikan kita ada contohnya ada ya Bu ya. Iya. Juga lebih dari satu. Mm-mm. Ya, misalnya ini laptop tuh ini perangkat lunak, ada perangkat kerasnya. Iya. HP juga begitu. Apa itu perangkat lunaknya ada softwarenya, ada hardwarenya, kan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tapi kok di indikator loh ini ada TP, tetapi kok IKTP-nya indikatornya hanya satu, malah mengerucut sebagian dari TP lah, berarti kan tidak tercapai nanti tujuan pembelajarannya. Bu. Harusnya kan karena ini TP-nya, tujuan pembelajarannya ini tercapai itu berarti kan terdiri dari ini sehingga tuntas gitu ya yang Iya. disampaikan gitu. Jadi lupa hanya satu, berarti Hmm. tujuan pembelajarannya tidak tersampaikan karena hanya sebagian saja gitu loh. Ya, ya. Jadi kalau nanti diperhatikan kembali dan
Coba boleh Ibu lihat ini ya, bisa di-share MA-nya, Bu. MA, modul itu Iya. 91. Mm-mm. Oh, salah klik itu. Filenya dibuka dulu, baru nanti share screen, Bu. Hmm. Ya. Oh, mana? Belum kelihatan, Bu. Iya, tunggu Bu. Filenya dibuka dulu, baru di share screen. Di bawah itu ada tulisan share screen, diklik. Ya, tolong dinaikkan, Bu. Ya, dinaikkan. Diklik, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu kan baru identitas. Naik lagi, terus. Nah, nah, coba stop dilihat di situ, Bu. Itu tujuan pembelajarannya. Anak mampu menyusun bentuk bentuk, simbol, dan huruf yang bermakna bagi diri sendiri. Tapi indikatornya, Ibu hanya menuliskan anak mampu menyusun huruf dengan benar sesuai dengan warna berdasarkan media gambar. Nah, sekarang kalau anak mampu menyusun, nah seperti ini termasuk apa ya? Termasuk level berapa itu, Bu ya? Level 1 ya Bu. Anak mampu menyusun. Aku hanya mengingat itu sama dengan mengaplikasikan ya. Iya. Ya, level 1, 2, 3 mengingat, termasuk di dalamnya mengingat kembali informasi yang pernah dipelajari, termasuk definisi fakta dan seterusnya ya, memberikan daftar urut atau menyebutkan kembali satu materi yang pernah diajarkan kepadanya. Kemudian memahami itu termasuk di dalamnya menjelaskan ide, konsep seperti menjelaskan satu konsep menggunakan kalimat sendiri, atau menginterpretasikan satu informasi, menyimpulkan dan membuat parafrases atau satu bacaan itu masuk juga masih rendah itu. Kemudian mengaplikasikan termasuk di dalamnya menggunakan konsep pengetahuan dan menginformasikan telah dipelajari itu berbeda dan ini masuk dalam kategori itu berarti belum tinggi ya Bu ya. Padahal yang diharapkan itu nanti di dalam penilaian itu selain PPACK juga HOTS. Kalau HOTS itu berarti pada level berapa, Bu? Oh, 456. Ya, 456. 456 itu tentang apa saja, Bu? Menganalisis kalau nggak salah. Menganalisis terus apa lagi? Menganalisis Analisis itu hanya level 4 ya. Lupa lah. Yang menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian menciptakan atau membuat sesuatu yang baru. Ya, Bu ya. Ya. Jadi Pak indikator Ibu kalau Ibu ingin kalau nilainya HOTS-nya berarti kan rendah, Bu. Kenapa Ibu menggunakan yang rendah? Padahal Ibu kan punya pilihan. Ya, yang mestinya high order thinking-nya. Tetapi kenapa high order thinking kata kerja operasional yang hot, kenapa tidak jadi pilihan? Pada itu nanti akan menunjukkan aksi tindakan Ibu yang dilakukan. Ini karena ini dasarnya sebagai dasar untuk nanti melakukan aksi kan Bu? Ya kan? Jadi perangkat pembelajaran nanti digunakan untuk melakukan aksi apa? Aksi dalam pembelajaran kan? Kedengaran nggak Ibu suara saya Bu? Dengar Bu. Ya. Terus gimana menurut Ibu? Jadi harus direvisi gitu ya Bu? Ya. Kemudian ini kegiatan berwarna yang ada akan
menggunakan media visual anggota tubuh kaki. Jadi kenapa enggak kegiatan itu 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, mestinya kan gitu Bu. Jadi jelas kelihatan langkah-langkah kegiatannya. Nah, kemudian hasilnya itu dari langkah-langkah kegiatan itu tadi mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak dapat dilakukan. Nah, itu nanti kan di sini ada baru rekomendasinya. Nah, kalau seperti ini kan nggak jelas, Bu. Coba sekarang di-scroll ke atas lagi, Bu. Ke bawah, ke atas. Ke atas. Nah, ke atas lagi, Bu. Ke atas lagi, biar kelihatan tulisan terbaca. Ya, stop. Tulisan ini anak mampu menirukan bentuk-bentuk simbol dan huruf yang makna. Padahal menirukan ini masih masuk kategori level 1 ini ya. Anak mampu menirukan ya toh bentuk huruf warna ini hampir sama. Ini masih level 1 Bu. Nah, nanti kan kalau kalau RPS Ibu masih menggunakan law of the thinking, nanti bagaimana nilainya, Bu? Kira-kira kalau untuk UKIN pede nggak Ibu seperti itu? Enggak, Bu. Ya. Ini saya yang ngoreksi loh, Bu. Ya. Kira-kira kira-kira harus dikoreksi nggak itu, Bu? Iya, boleh Bu dikoreksi. Ya. Kan saya lagi belajar juga enggak ini. Memang harus dikoreksi, Bu. Ya. Nah, jadi karena orientasinya HOTS dan TPACK itu nanti menjadi bagian unsur nilai yang harus diberikan kepada Ibu, jadi Ibu harus memperhatikan ke sana. Ya, nanti sayang kalau itu tidak diperhatikan. Kalau untuk UKIN, kalau ini taruhlah ini ujian kompre, saya masih masih bisa memberikan masukan. Tapi kalau UKIN nanti udah nggak ada masukan, Bu, nilai final. Iya, Bu. Ya, apapun ya sudah, oleh ini ya nggak bisa wong ini aja rendah kok minta nilai tinggi. Nah, padahal ada nilai yang batas minimal lulus. Nah, ini bagaimana ini? Ini menjadi hal yang penting untuk direvisi atau biar aja gitu. Sesudah kompil ya biar aja gitu nanti gimana, Bu? Direvisi, Bu. Nanti direvisi. Ya, karena sudah ada pedomannya yang harus diikuti, maka ini menjadi bagian penting yang harus dikoreksi ya, harus dikoreksi, artinya diperbaiki, karena sudah ditemukan indikator indikasi-indikasi yang rendah. Kalau ini CP-nya, TP-nya rendah semua, padahal nanti harus dinilai HOTS-nya seperti apa, TPACK seperti apa. Nah, ini kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti nilainya berapa ini? Nah, itu loh Bu. Maniman kan nanti kalau untuk UP, ya. Jadi ini menjadi keniscayaan mesti harus diperbaiki kalau ingin lulus dan nilainya baik, gitu ya. Nah, memang harus ini kok Bu, memang harus apa ya, betul-betul dibaca itu modulnya, harus betul-betul dipahami, harus betul-betul diikuti gitu ya pedomannya. Tidak bisa kita ya sudah semampunya membuat semampunya, wah nanti kalau semampunya nilainya juga sesuai dengan semampunya, itu berarti wah, bahaya. Itu ya Bu ya. Ya, Karena ini coba ini ada nggak kata-kata yang sifatnya menganalisis? Ada nggak Bu? nggak ada sih, Bu. Mengevaluasi ada nggak? Nggak ada. Menciptakan atau membuat sesuatu yang baru ada nggak? Nggak ada, Bu. Nah, jadi kalau poin-poin yang penting yang dinilai nggak ada, terus nanti bagaimana? Ini menjadi masukan buat Ibu ya. Ya. Nah, ini sampai ke bawah begitu. Sekarang saya ingin lihat coba P5 PPRA-nya. Ini di close, kemudian di share yang P5 PPRA. Ini nanti berarti RPP 1, MA 12 harus diperbaiki ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti MA-nya saya belum tahu apakah diperbaiki atau enggak, saya lihat. Coba.
Kok belum di close, Bu? Iya, Ya, tunggu Bu, belum. agak cepat dikit, Bu, waktunya nanti keburu habis. Karena masih ada yang Tak bisa. gamenya harus sudah habis, nanti kasihan yang lain. Bu. Sudah Bu. Baik, Bu. Coba itu proyek profil pelajar Pancasila. P5 itu singkatan dari apa sih, Bu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lah, penguatannya mana? Iya, penguatannya ketinggalan. Nah, harus padahal itu penting nggak itu penguatan, kata-kata penguatannya itu. Iya, penting Bu. Ya, nanti disampaikan ya. Kemudian kalau PPRA itu singkatan dari apa, Bu? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Tapi ini kenapa ini pelajarnya tulisannya double itu kenapa? Eh, oh iya. Eh, Kok profil pelajar-pelajar? iya pelajar-pelajar. Nah, berarti kurang cermat ya, Bu ya. Hmm. Nah, itu nanti berarti perlu diperbetulkan tuh enggak, Bu? Ini judulnya Ya, ada loh, modul P5 PPRA. Ini P5-nya baru ditulis P4. iya Bu, PPRA-nya begini. jadi P3RA. Oh, padahal PPRA. Jadi PPP. Oh, ini karena kebanyakan P-nya. Yang belakang, yang sini kurang. Ya, dibetulkan ya, Bu ya. Iya Bu. Ya. Coba ke bawahnya, scroll bawah. Ya. Isinya apa itu? Ya, tema, dimensi, subelemen yang disasar. Oke, oke, oke. Sekarang saya ingin lihat yang ininya, Bu. Ke yang PTK-nya, Bu. PTK, Kilas, judulnya apa, Bu? PTK. Ya, kok sudah laporan penelitian kelas. Upaya meningkatkan hasil belajar materi mengenal huruf besar menggunakan SAL. Menggunakan SAL apa itu? Kelompok. Ya. Menggunakan SAL, Bu. Salah tuh maksudnya ini. Mana sih? Metode. SAL itu student singkatan apa itu? student aktif sama learning. Apa? Student aktif learning. Learning or learning? Learning. Learning itu bahasa apa tuh, Bu? Bahasa Inggris. Ya, masuk learning. Nanti bagaimana anak didiknya nanti kalau bahasa Inggrisnya salah-salah. Student active learning, ya. Sudah. Kenapa itu kok tidak ditulis miring atau tidak ditulis lengkap saja?
karena itu kan SAL dalam tulisan ini berbeda dengan SAL yang dari singkatan Student Active Learning. Ya nanti dibetulin Bu. Kalau ini betul nanti dirubah maksudnya gitu. Tuh, kalau betul mah nggak usah dirubah, yang Hmm, salah yang dirubah, ya. ya. Jadi boleh meningkatkan hasil belajar, kok meningkatkan hasil belajar, bukan yang meningkatkan kompetensi ya, meningkatkan kompetensi mengenal huruf atau meningkatkan kompetensi eh, meningkatkan kok hasil belajar ya. Hasil belajar kan sudah hasil belajar Bu. Bagaimana meningkatkan kompetensi misalnya, kompetensi mengenal huruf besar Hmm. menggunakan itu. Saya kira itu ya. Tapi bukan meningkatkan hasil belajar, meningkatkan kompetensi yang ditingkatkan itu kompetensinya, kemampuan belajarnya. Iya toh, Bu? Iya Bu. Ya. Jadi yang ditingkatkan kompetensinya anak usia dini tadi ini enggak gimana ya? Nanti menurut mengasah kelompok. Jadi upaya meningkatkan, ini meningkatkan kompetensi anak usia dini melalui kompetensi, tidak usah materi, kompetensi mengenal huruf besar. Sudah, supaya tidak terlalu panjang. Karena maksimal 5 huruf ya Bu, Ya. 15 huruf maksimal. Upaya meningkatkan eh, Kompetensi, kira mungkin kompetensi mengenal huruf besar ya. kompetensi mengenal huruf Kompetensi besar. itu berupa menulis atau membaca atau apa ya Bu ya? Ini Bu Pengarahannya kayak melalui apa itu ya? melalui lembar jawaban gitu. Misalnya kan Ya kita kan, kasih ya ini kan abstrak Bu. Kalau bisa itu yang konkret itu loh. oh ya. Jelas itu sebetulnya ini meningkatkan apa, yang ditingkatkan apa, melalui apa gitu loh. Huruf besar itu ini dalam menulis atau membaca kan nggak jelas ini, Oh iya. ya kan? Mm. Kemudian menggunakan SAL. SAL itu kalau tadi student active learning, kok student active learning kok mau digunakan? Itu kan apa ya, metode pendekatan yang ya bukan bukan menggunakan SAL. Ini kan beda. Ini sal yang bahan dipakai itu. Jadi tolong yang judulnya juga yang benar Bu, Iya Bu. karena itu nanti menjadi bahan rujukan pertama agar agar kelangsungannya tidak salah terus. Ya. Ya, upaya meningkatkan kompetensi mengenal huruf besar. Kompetensi siapa boleh, kompetensi anak didik, anak RA, gitu Pak. Mengenal. Oh disebutkan juga ya Bu ya anak RA-nya ya. Nah iya, itu kan kelompok di RA itu kelompok RA itu kan isinya siapa aja, ini nggak jelas kan? Padahal kompetensi yang dimaksudkan adalah kompetensi anak didik kan, bukan orang tuanya, bukan gurunya, bukan siapa. Itu kan komponennya di dalam RA itu kan tidak hanya anak Bu. Komponen kelompok A itu kan ya ada gurunya, ya enggak? Iya. Ya enggak? Iya. Ya, oleh karena itu kan ya yang jelas judulnya ini kan enggak jelas judulnya ke sana kemari. Garis yang runtut supaya meningkatkan kompetensi anak RA, anak anak kelompok A bisa ya, anak kelompok A RA. Orang nggak usah pakai D. Nah, Upaya upaya meningkatkan kompetensi anak meningkatkan mengenal huruf besar huruf besar.
itu dengan pendekatan apa ya? Dengan pendekatan salwa gitu itu. Menggunakan itu Jadi menggunakan nanti yang menggunakannya itu nggak dipakai lah ya Bu ya. Jadi langsung upaya meningkatkan kompetensi anak mengenal huruf besar ya, ADRA di RA. guru bilang. Misalnya gitu, Bu. Iya, Nah, kenapa Ibu akan mengkaji kompetensi anak tentang mengenal huruf besar? kan Sebetulnya apa yang terjadi di kelas? karena anak-anaknya itu kalau yang kelompok A ini kan dia belum paham sangat dengan huruf abjad tuh. Hmm. Jadi itulah yang diangkat maksudnya dengan menggunakan misalnya supaya dia menarik itu dengan menggunakan kertas origami yang berwarna-warna gitu maksudnya Bu. Nah, eh, itu memang kelas A itu kan kelas awal ya. Iya. Nah, kelas awal kan memang belum kenal nih. Mm-mm. Sebetulnya yang perlu itu apa, Bu? Metode pendekatannya yang benar, ya kan? Metodenya yang benar. Kemudian media pembelajarannya yang tepat, ya kan? Ya, metode yang digunakan apa itu, Bu? Media pembelajarannya menggunakan apa? Menggunakan apa namanya lembar kerja Bu. Nah, lembar kerja itu kan udah nggak menarik, Bu. Nah, Iya. sekarang bagaimana mengenalkan itu kan dengan melalui audiovisual yang lebih menarik, dengan ada gambarnya, ya toh, ada warna-warninya, itu kan menarik baru. Nah, jadi kan metode guru yang digunakan untuk mengajarkan anak dalam meningkatkan kompetensi belajar mengenal huruf tadi harusnya menggunakan pendekatan yang benar, harusnya menggunakan media pembelajaran yang tepat, yang efektif gitu ya, yang Hmm. menarik gitu ya. Harusnya seperti itu, Bu. Jadi tidak bisa disalahkan anaknya yang punya problem. Berarti gurunya yang belum mampu menerapkan pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan anak tentang itu tadi, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Karena apa? Karena yang dipakai masih metode-metode konvensional yang jadul, artinya sudah tidak pakai metode kekinian. Coba di dalam mengerjakan itu, apakah dalam mengajarkan itu, apakah menggunakan TPACK-nya dipakai enggak? TP TPA. Oh, itu yang teknologi pedagogi itu ya Bu ya. Iya. Jadi apa ini Iya, yang itu belum. teknologi yang dipakai untuk mengajarnya apa itu, Bu? Saya nggak pakai Enggak itu Bu. link yang dapat diklik. Oh, ini loh huruf A besar, dari A kecil Iya. A besar, B kecil B besar, C kecil C besar, dan seterusnya. Ada enggak itu? Ah, kalau dekat lembar itunya kayaknya ada Bu di dalam ininya, di dalam ini nih. Coba lihat, Mohon apa? Dalam RPP. Di dalam ini kan ada berapa lembar itu ada ininya. Misalnya R besar, R besar, S besar gitu Bu. Jadi kan cuma lembaran kan? Ya lembaran. Kan nggak menarik toh, Bu. Oh, maksudnya pakai video gitu ya Bu ya? Iya kan? Lalu lalu teknologinya di mana itu? Iya, kalau yang pakai lembar kerja nggak ada teknologinya sih. Nah ya, makanya kan Hmm. padahal itu ada poin loh, Bu. Hmm. PPACK-nya bagaimana? Penggunaan media digitalnya di mana? Nah, kalau nggak ada berarti kan nol. Nah, itu Bu. Ada kalau Ibu menggunakan media digital tadi, media elektronikanya, contoh-contoh yang dapat diberikan itu kan banyak, lebih jelas. Kan lebih jelas sih, jadi nggak kok uyuk-uyuk-uyukan, Ibu nunjukkan kertas gini aja kecil. Nah, anak yang agak jauh nggak lihat. Ya, mestinya kan ya sudah menggunakan
video pembelajaran yang memadai. Ya. Di sekolah sudah ada video, ada ini nggak Bu, ada LCD? Nggak ada Bu, di sekolah itu cuma pakai ini, misalnya kita mau buka video, ya pakai laptop aja. Nah, kalau laptop aja ya di uyuk-uyuk orang segini banyak mana lihat. Wong Iya. laptop itu kalau nggak kita sendiri gini, orang kedua, ketiga aja sudah nggak jelas. Nah, ini berarti TPACK-nya masih rendah. Nah, padahal itu kan bisa, Bu, menggunakan proyektor tuh ya. Proyektor itu ya minimal lembaga itu harus punya lah, gitu ya. Sehingga makanya itu dengan adanya PPK Dajab ini agar para guru itu tidak hanya guru RA, Bu, semuanya ya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ya kekinian, jadi model pembelajaran yang kekinian, bukan jadul. Zaman dulu itu kalau cuma pakai kertas, ya. Nah, nah ini nanti Ibu diharapkan nanti kalau membuat video pembelajaran PPT itu juga harus menunjukkan bahwa ketika Ibu mempraktekkan mengajar di kelas itu coba gunakan proyektor. Jangan manual banget seperti itu. Kalau manual banget ya itulah berarti TPACK-nya nggak ada nilainya. Kemudian kalau tadi tujuan pembelajarannya hanya cuma dapat menirukan, dapat ini, bah itu rendah. Lalu nilai hotnya di mana? Nah, nggak ada. Kalau nilainya nggak ada bagaimana? Padahal itu yang harus ada. Ya, tujuannya agar semua guru, ya, karena guru itu menjadi bagian penting di lembaga pendidikan, makanya juga harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kekinian. Tidak boleh, oh kan punyanya cuma ini kok, ya ini aja, walau nggak bisa, gitu ya. Ya, makanya eh, bisa para PTK itu koordinasi dengan lembaga pendidikan di atasnya untuk mendapatkan perhatian. Mungkin sarana prasarannya bisa lebih dilengkapin. Karena itu penting pendidikan yang dimulai sejak anak usia dini. Itu ya, ya. Jadi ini tolong itu di nanti CPACK-nya juga bisa. Harus ada link, link materi, link berupa PPT, link berupa apa ya itu Bu, ya. Nanti bisa ya. Ini belum ada sama sekali. Kemudian apa ya? Kata kerja operasionalnya juga belum hot. Padahal itu nanti ada beberapa poin itu yang harus dinilai. Nah, ini saya bocorkan, artinya bukan saya sampaikan supaya ngerti gitu. Jangan-jangan nanti nilainya jatuh karena tidak ngerti lah, itu kan bahaya. Ya, ya. Ibu tolong baca buku-buku lagi supaya Ibu lebih paham. Sebetulnya perangkat pembelajaran ini kan penting banget nih. Sebetulnya apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, seperti itu Bu ya. Oke. Nah, sekarang ini dari 3 permasalahan yang harus akan Ibu kaji ini. Sebentar lagi ya. Baik. Yang jadi apa yang terjadi bahwa ada kesulitan anak mengenal huruf besar. Kemudian langkahnya setelah diketahui ada persoalan yang terjadi, Ibu mencari menganalisis. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa ada terjadi problem anak mengenal huruf besar? Permasalahannya di mana? Dianalisis, Bu. Kemudian Ibu hasil analisis itu, kemudian hasil evaluasi, Ibu buat instrumen untuk diuji cobakan. Nah, instrumen yang diuji cobakan itu nanti ditarik kembali, dievaluasi. Apakah sudah memenuhi atau belum? Kalau belum berarti ada beberapa hal lagi yang perlu dicermati. Kemudian dibuatlah perangkat instrumen lagi untuk
diuji cobakan lagi. Nah, ini bisa sampai 3 kali maksimal, ya. Hmm. Itu di dalam PPK. Maka ada siklus 1, 2, 3. Langkah-langkahnya tolong juga dipahami, Bu, langkah-langkah dalam PPK, ya. Baik, Bu. Untuk selanjutnya itu bisa di-close, tolong dipersiapkan Al-Qur'annya. Ya. Al-Qur'annya surat 67 juz 29 ayat 11 sampai 15. 11 sampai 15. Hmm. A'udzu billahi Ini ditutup dulu, minasyaitonir. Bu. Layarnya ditutup. Oh, Layar ya. share screen-nya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatarafu bizambihim fasuhqa lis ashabis sa'ir. Innallazina yauna rabbahum bil gilbi lahum magfiratum wa azrun kabir. Sanasihumu alal kufu alal huruf. Inna balawnahum kama balawna ashabal Yang Ibu baca jannah. apa ya? Ini Al-Mulk Ya, Al-Mulk yang ayat berapa, Bu, tadi? ayat 12. Hmm. Ya, 11 sampai 15, ya. Inna balawna nahum kama bauna ashabal jannah is aksamu layas rimunaha mushibin walayas taknum wayatasnum Fatifa alaiha faihum min rabbika wahum naimun kasmari faas bahat Tapi suratnya yang Ibu baca kasarim. salah, ya? Apa tuh ya Bu? Al-Mulk ayat 11 sampai 15 loh, Bu. Iya, malah ke kedua lembar pula. Surat apa itu? Tadi surat Al-Kalam, Oh, nyambung ke Al-Kalam. Al-Mulk ayat 15. Ayat 11 sampai 15. Tadi 11 12. Langsung sini ya. Wa wasiru qaulakum. Pak Tarohu bidan binmu. Masuk di ashabis syair itu. Itu yang ayat 11-nya. Al-Mulk itu juz 29 loh, Bu. Itu juz berapa, Bu? Iya, juz 29. Juz Al-Mulk 29. itu surat ke-67, ya. Iya, surat 67 11 Ayat 11 itu apa bunyinya? ayat 11 fatarafu. Nah, fal Iya, Bu, itu. ya, coba dibaca. Tapi kok salah-salah bacanya? Ya. Fatarafu bizambihim fasuk lis habis sair. Habis syair. Innallazina yauna rabbahum bil ghaibi lahum
maghfiratum wa wa ajrun kabir. Wa asiru kaulakum. Asiru, bukan nggak a, a-nya kan pendek. Wa asirum kaulakum aujiharubi Ya, ya Bu, innahu. sudah. Coba tulis Bismillahirrahmanirrahim saja. Tunjukkan sini. Ke atas ya Bu, biar kelihatan ya. Nah, udah. Cukup Bu. Ya, Ibu sudah, nah waktu juga sudah menunjukkan pukul 16:10 ya, 16:08, dan lewat 2 menit. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah Bu ya. Kedengaran Bu? Sudah Bu, recordnya ditutup ya Bu.